Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah ini menceritakan seorang ahli ibadah bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham setelah menunaikan ibadah haji, beliau berniat ziarah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Untuk bekal perjalanannya, beliau membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat untuk beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakra. Kemudian ia sholat dan berdoa khusyuk sekali di dalamnya. Tiba-tiba dia mendengar percakapan dua malaikat tentang dirinya. Oh, itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satunya. Tapi sekarang tidak, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebuah kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satunya lagi. Kemudian Ibrahim bin Adham terkejut sekali, ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ternyata Ibrahim bin Adham ini di saat membeli kurma, setelah kurmanya ditimbang dan dibungkus, Ibrahim itu melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat ke Masjidil Aqsa. Setelah mendengar percakapan dua malaikat itu, Ibrahim bin Adham, ia langsung berkemas untuk berangkat lagi menuju Mekah untuk mencari seorang pedagang tua penjual kurma itu, untuk meminta dihalalkan sebuah kurma yang telah ditelannya itu. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu, tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim kepada sang pemuda itu. Sang pemuda itu menjawab, beliau sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya, berdagang kurma, jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Ucap sang Ibrahim. Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Begitulah kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur aku makan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, kata seorang pemuda tadi. Insya Allah saya halalkan. Tetapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang, saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya, jawab seorang pemuda tadi. Kemudian, di mana alamat saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu. Sang Ibrahim mengatakan demikian untuk mencarinya. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pun pergi menemui. Walau jaraknya berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah sakrat di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba dia mendengar dua malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi, kata malaikat yang satunya. Ia telah mendapatkan penghalalan dari sang ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali
dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas, jawab sang malaikat satunya lagi. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila masih ragu-ragu.